Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan video pembelajaran Bu Ayu kali ini. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang pengukuran sudut pada bangun datar. Anak-anak, tanpa kita sadari, dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya ada hubungannya dengan pengukuran sudut. Contohnya, di sini ada gambar orang sedang mengukur jalan. Berikutnya, di sini mengukur jarak pandang. Dan berikutnya, ini adalah ruas jari tangan kita. Nah, untuk pengertian dan bagian-bagian sudut adalah dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Coba diperhatikan, di sini ada garis AB bertemu dengan garis BC, maka pertemuannya di sini disebut sudut atau titik sudut. Nah, untuk AB atau garis AB dan garis BC ini disebut kaki sudut. Nah, untuk penulisannya di sini bisa disebut sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B. Bisa ditulis seperti ini, menggunakan lambang seperti tanda lebih dari atau kurang dari ini ya. Nah, titik sudutnya tadi ini disebut sudut B. Oke, di sini ada jenis-jenis sudut. Ada 7 jenis sudut. Yang pertama, sudut 0 derajat. Contohnya seperti ini. Yang kedua, sudut lancip, yaitu sudut yang kurang dari 90 derajat. Seperti ini contohnya. Yang ketiga, sudut siku-siku 90 derajat. Seperti kalau kita lihat jarum jam menunjukkan pukul 9 pas atau 9 tepat. Nah, itu seperti ini. Next. Nah, yang keempat, sudut tumpul, yaitu sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Gambarnya seperti ini contohnya. Yang kelima, sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, seperti ini. Yang nomor 6, sudut refleks, yaitu sudut antara 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, kalau dilihat seperti ini. Nah, yang lengkungan ini ya, ini juga gitu. Yang ketiga ini, bukan yang lancip ini bukan, tapi yang ini. Nah, yang terakhir yaitu sudut penuh, 360 derajat. Bentuknya seperti ini. Seperti lingkaran. Oke. Selanjutnya, pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Biasanya kita menggunakan busur derajat. Nah, seperti ini. Kita sudah sering lihat kalau kita di kelas. Nah, oke, bisa diterima ya? Oke, kita lanjut. Sekarang bagian-bagian busur derajat. Nah, perhatikan gambar busur berikut ini. Pada garis yang mendatar, ini merupakan garis horizontal. Sedangkan garis yang tegak lurus ke atas, ini disebut garis vertikal. Pada bagian tengah, ini disebut pusat busur. Berikutnya, busur juga mempunyai sisi luar lengkungan dan sisi dalam lengkungan. Seperti ini. Mereka berlawanan arah. Nah, ada skalanya juga. Jadi busur derajat memiliki dua garis berlawanan, yakni di bagian dalam lengkungan dan di bagian luar, sehingga alat ini berguna untuk mengukur sudut dari dua sisi, yaitu sisi dalam dan sisi luar.
Coba diperhatikan. Ini sisi luar, yang ini sisi dalam. Oke. Berikutnya cara mengukur menggunakan busur derajat. Pengukuran sudut dalam satuan baku merupakan pengukuran sudut yang hasilnya menggunakan satuan derajat dan menggunakan busur derajat. Satuan baku dari pengukuran sudut adalah derajat yang dilambangkan dengan lingkaran kecil di atas. Nah, seperti ini dibaca 90 derajat. Contoh sudut 90 derajat. Misalnya di ruang kelas kalian terdapat jam dinding, misalkan jam dinding tersebut menunjukkan pukul 9 tepat. Jarum pendek menunjukkan ke angka 9, sedangkan jarum yang panjang ke angka 12. Dua jarum tersebut membentuk sudut 90 derajat. Perhatikan. Nah, jika kita letakkan busur atau pusat busurnya di tengah-tengah jam, maka garis horizontal harus kita luruskan ke jarum pendek seperti ini, harus tepat. Nah, kita lihat di sisi lain, jarum panjang ini menunjuk ke angka berapa? Nah, berarti disinilah besar sudutnya, yaitu 90 derajat. Oke, berikutnya untuk mengukur sudut menggunakan busur, coba perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Impitkan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudut. Lihat garis sudut yang lain. Angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut menunjukkan ukuran sudut. Jam dinding menunjukkan pukul 9 tepat. Jadi besar sudut terkecil yang terbentuk adalah 90 derajat. Berikutnya kita ke materi berikutnya, ya, pengukuran sudut pada segitiga. Perhatikan di sini Bu Ai punya segitiga sembarang atau bisa disebut segitiga ABC. Pada sudut A ditandai dengan titik hitam, sudut B titik putih, sedangkan sudut C tanda bintang. Apa yang terjadi jika dipotong? Nah, seperti ini. Dan apa yang terjadi jika digabungkan sudut-sudutnya? Nah, maka dia akan membentuk sudut 180 derajat. Maka jumlah sudut-sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, 180 derajat. Kita langsung lihat contoh gambar lain. Berikutnya, ini ada latihan soal. Dalam suatu segitiga diketahui dua sudutnya adalah 70 derajat dan 30 derajat. Berapakah besar sudut yang lainnya? Kita lihat gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah sudut B. Langkah 1, kita analisa soal terlebih dahulu, kita pahami, kita cermati sebelum kita mengerjakan soal. Konsep sudut dalam segitiga adalah dalam segitiga jika ketiga sudutnya dijumlahkan akan selalu bernilai 180 derajat. Konsep inilah yang akan menjadi pegangan kita dalam menyelesaikan soal ini. Jadi, ketiga sudutnya dijumlahkan, maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Langkah kedua, mencari sudut lain. Nah, konsepnya sudah kita mengerti dan sekarang saatnya beraksi mencari jawabannya. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kita masukkan ke sini. Sudut A dan C sudah diketahui. Nah, sekarang kita masukkan sudut B yang belum diketahui. Jadi, 70 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 100 derajat. Ditambah sudut B yang belum diketahui. Ini jumlahnya 180 derajat. Sudah paham ya ini tadi dari mana? Nah,
Maka 100 ini kita pindahkan ke kanan biar bertemu angka dengan angka. Jadinya seperti ini. Maka sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat. Maka sudut B adalah 80 derajat. Jadi, untuk mencari salah satu besar sudut pada bangun segitiga, anak-anak tinggal mengingat bahwa jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Nah, dari sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau kalian mempunyai busur nanti bisa dipraktekkan di rumah. Berikutnya, pengukuran sudut pada segi 4. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan segitiga. Coba perhatikan segi 4 atau persegi panjang di bawah ini. Nah, di sini kira-kira sudutnya membentuk sudut berapa derajat ya? 90 derajat, yaitu sudut siku-siku. Keempat sudutnya sama. Nah, jika dipotong berdasarkan warnanya ini dan kemudian kita gabung, maka dia akan membentuk lingkaran. Nah, seperti yang kita tahu bahwa lingkaran merupakan sudut 360 derajat. Jika ditulis sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D, maka jumlahnya 360 derajat. Ini konsep untuk sudut pada segi 4 ya. Kita lanjut. Berikutnya kita langsung berlatih. Ada soal di sini, berapakah besar sudut D? Nah, jika diketahui sudut A 120 derajat, sudut B 78 derajat, sudut C 76 derajat. Penyelesaiannya, sudut A ditambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D sama dengan 360 derajat. Ini konsepnya, seperti kita mengerjakan segitiga tadi. Ini kita masukkan seperti ini. Nah, sekarang angka-angka ini kita jumlahkan, ada 266 derajat ditambah sudut D. Nah, 266 derajat kita pindahkan ke kanan jadi mengurangi. Maka sudut D adalah 360 derajat dikurangi 266 derajat. Hasilnya 94 derajat. Yang ini. Oke. Jelas ya? Jadi, untuk mencari salah satu besar sudut pada bangun segi 4, anak-anak tinggal mengingat bahwa jumlah keempat sudutnya adalah 360 derajat. Sekedar tahu, jumlah sudut pada segi 5 adalah 540 derajat. Karena tadi di depan kita sudah belajar jumlah sudut segitiga ada 180 derajat, besar sudut segi 4 ada 360 derajat. Oke. Untuk pelajaran kali ini saya anggap selesai. Nanti kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Jika kalian kurang paham, maka silakan kalian mencari tambahan di internet atau di buku kalian. Oke? Terima kasih.